Oke, yang lanjutnya apa nih? Tadi ada yang mau masuk ke HI. Siapa ya? HI tadi ya? Hubungan internasional. Boleh open mic ya? Siapa tadi? Ada yang udah bilang mau ke HI? Halo? Hukum. Oh ini nih. Oh Rizkita ya, sama ya. Rizkita, Riz. Nah, Rizkita Iya nih. Kak, HI juga. iya Kenapa coba? karena bisa belajar banyak bahasa. Ah, oke. Oke, oke. Itu ya, kata kuncinya Iya, ya, bisa belajar banyak bahasa ya. Tadi ada yang nanya nih kalau kesehatan udah belum belum ya. Kesehatan mungkin di sisi yang lain ya. Kita sekarang rumpun teknik sama beberapa di sosum ya, sosial humaniora ya. Nanti kesehatan mungkin di seri yang kedua ya. Kesehatan sama satu lagi yang apa ya? Ekonomi nanti ya. Oke, karena bahasa ya. Nah, ada emang itu yang jadi trending ya untuk yang masuk ke hubungan internasional nanti karena kita banyak belajar bahasa. Tapi kalau itu awalnya kenapa bikin masuk situ, tolong diubah dulu ya teman-teman semua karena hubungan internasional itu emang bahasa dipentingkan di situ ya. Ya, perdamaian dunia jadi ilmunya muncul untuk mewujudkan perdamaian dunia. Di dalamnya banyak membahas tentang ilmu politik justru nanti di dalamnya, bukan ilmu bahasa. Ya, bahasanya syarat aja. Jadi banyaknya tentang ilmu politik justru ya, politiknya pun politik beberapa negara yang ada di luar ya. Intinya untuk mewujudkan perdamaian dunia, bahasnya membahas tentang ilmu politik ya, bahkan di web nanti kita dibahas juga tuh tentang mispersepsi antara teman-teman semua yang ingin ke HI karena bahasa ya, bukan ya, bukan nggak bukan sih, maksudnya itu bukan yang intinya ya. Banyaknya bahasnya tentang politik, bahasa tetap dipakai ya. Gambar mata kuliahnya nih. Nah, antropologi ya, budaya nih, ilmu hubungan sosial, ilmu politik, pengantar metodologi sosial, sosiologi, statistik sosial, pokoknya politik internasional tuh, politik internasional, sistem persenjataan dibahas, ya, strategi pertahanan Indonesia dibahas, kan politik ya, teori ekonomi politik internasional, ya, teori hubungan internasional, ASEAN ya, jika kita belajar tentang negara-negara ASEAN nantinya ya, belajar tentang Australia dan Pasifik Barat Daya, belajar tentang apanya ya, tentang politiknya, tentang kebudayaannya ya, belajar tentang itu ya, dimensi normatif dalam HI belajarnya gitu. Dinamika Asia Tenggara dan Asia Timur dibahas tentang dinamika seperti apa. Dinamika HAM dalam hubungan internasional seperti apa ya. Dinamika hubungan internasional pasca 1945 seperti apa dibahas. Jadi kebanyakannya ini ngebahas tentang dinamika-dinamika yang ada di negara-negara luar ya. Asia, Eropa, Afrika bahkan ya Timur Tengah dibahas kekuatan global seperti apa. Karena kalau kita hanya bisa bicara dengan bahasa, ini semua bisa terjawab oleh satu bahasa ya, bahasa Inggris aja sebetulnya. Ya, sisanya banyaknya tentang itu. Ya, tentang antropologi mereka seperti apa, kebudayaan mereka seperti apa, politik mereka seperti apa, yang intinya kita bisa terjun ke ranah mereka dan apa tadi tujuannya menciptakan perdamaian dunia itu ya, tuh hubungan internasional ya, banyaknya belajar tentang politik ya, ekonomi, politik, antropologi gitu. Rizky kita dan teman-teman yang lain ya. Jadi buat teman-teman yang merasa ini karena bisa belajar bahasa banyak ya iya karena kan berhubungan dengan negara lain, cuman bukan itu intinya ya. Intinya justru lebih banyak ke arah politik dan dinamika yang terjadi di negara-negara lain gitu ya. HI itu kerjanya di diplomatik ya, tuh ya, Kementerian Luar Negeri, diplomat ya, kemudian juga transnational affair termasuk yang dilakukan oleh perusahaan multinasional pasti membutuhkan lulusan-lulusan dari hubungan internasional ya, jurnalis ya, termasuk yang dilakukan oleh media dan kantor berita ataupun secara independen dari hubungan internasional. Karena kita udah tahu nih belajar di sini belajar banyak tentang eh, kebudayaan, politik dan dinamika yang terjadi di negara yang lain. Gitu ya. Itu HI. Ya. Jadi bukan bahasa doang ya. Bahasanya hanya dasar aja. Cukup udah bahasa Inggris juga ya. Ya nanti kan belajar lagi kalau jadi di tempat di luar negeri ya belajar sendiri nanti di sana.
Cuman intinya tahu karakter negara lain lah. Nah ini yang jarang dibidik ya, ilmu kesejahteraan sosial. Nah, program studi ilmu kesejahteraan sosial mengajarkan tentang pengetahuan dasar pekerjaan sosial yang meliputi pengetahuan tentang perilaku manusia, lingkungan sosial, nilai prinsip etika pekerjaan sosial, serta kebijakan dan pelayanan sosial di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ya, ilmu kesejahteraan sosial. Ini ngapain sih Kak belajar di sini Kak? Gitu kan ya. Mungkin banyak yang kurang diminati ya, karena tidak sekeren tadi HI ya, tidak sekeren hukum mungkin nantinya. Nah, belajarnya nih ya, belajar tentang sosial jelas ya, ilmu kesehatan saja, ilmu kesejahteraan sosial, teori sosiologi bagi kesejahteraan sosial, sistem usaha kesejahteraan sosial, intervensi kelompok, mirip-mirip seperti sosiologi ya di sini ya, cuman lebih ke arah nanti bagaimana untuk mewujudkan sosial yang sejahtera sebetulnya ya, penelitian kualitatif kesejahteraan sosial, manajemen organisasi pelayanan, perundang-undangan nantinya belajar di sini ya. Kemudian juga ada analisis masalah sosial bagi yang suka tentang bersosialisasinya bagus, jiwa sosialnya bagus, dia ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera, ini boleh dibidik ya. Kalau HI kan keluar, kalau ini ke dalam ya. Kalau HI kan mewujudkan perdamaian dunia, kalau ini mewujudkan kesejahteraan sosial ya, terutama lokal di wilayah kita sendiri gitu. Meskipun tadi judulnya internasional, tapi kan kita ranahnya di sini dulu ya, kita bagusin di dalam dulu. Nih, mudah-mudahan jadi ini ya, jadi alternatif nih ya, ilmu kesejahteraan sosial karena banyaknya inginnya larinya ke hukum, manajemen, HI ya, kan banyak saingan. Ini boleh jadi alternatif kedua deh ya yang untuk ilmu kesejahteraan sosial. Nah, kebayang aku maka nanti mungkin lebih kebayang lagi ya. Kan TO kalian baru pertama, nanti tanggal 29 ada TO yang kedua ya. Targetnya unit telah menentukan, mudah-mudahan bisa melampaui target itu ya. Minimal sama deh ya. Oke, okay? Nih kesejahteraan sosial. Terus ngapain kerjanya kan nanti? Dari mana nih? Wih ya, prospek kerjanya nih ya. Nah, instansi pemerintah terutama Kementerian Sosial dan Dinas Sosial baik pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Kemudian juga bisa kerja di lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional ya, dunia industri khususnya di bidang HRT nantinya ya. Karena dia akan berkecimpung di kesejahteraan nantinya ya, jadi di bidang HRT. Institusi pendidikan dan penelitian dan masih banyak lainnya ya. Mau ke sini? Jadi pilihan ya. Nah, untuk yang tadi ada yang nanya, aku telat masuk, kesehatan, belum kita bahas ya. Kesehatan belum kita bahas, ekonomi, rumpun ekonomi pun belum kita bahas, rumpun seni pun belum kita bahas ya nanti. Jadi di sesi selanjutnya akan kita bahas rumpun-rumpun yang belum kita bahas. Ya, kita hanya baru belajar tadi ya teknik sama beberapa sosial humaniora. Oke, mudah-mudahan jadi gambaran buat teman-teman semua ya. Ini masih ada lagi nggak? Enggak ya, nanti lanjut nanti ya. Maksudnya karena masih banyak, ini nggak bisa teman-teman hanya mengandalkan dari kakak aja yang ngasih ya. Jadi juga perlunya mengekspor sendiri ya nantinya ya berbagai program studi yang ada di Indonesia buat kalian jadi alternatif. Jadi nggak melulu ke situ aja ya, ke jurusan A aja, prodi B aja ya. Coba yang lain gitu ya. Karena masih banyak prodi-prodi yang lain ya. Sehingga nanti bisa jadi alternatifnya banyak, nggak hanya pingin ke sini. Toh kalian pingin ke misalnya ya, mohon maaf ke tambang pun kan belum tentu, belum pernah nyobain di situ ya, belum tahu dari mana itu bakalan enak kan nggak tahu ya. Mungkin dicocokin tadi ya mata kuliahnya apa, kita sukanya apa, suka apa nggak sih, gitu lihat dulu ya. Oke, ada yang mau tanya atau sharing? Karena lanjut nanti nih, artinya ada sesi yang lain yang akan ngebahas tentang rumpun yang lain nantinya ya. Ada yang mau bertanya? Melisa nanti ya Mel, kesehatannya belum, SBM juga belum ya, nanti masuk ke rumpun ekonomi ya. SBM belum, apalagi tadi yang belum ya, SBM doang ya, sama kesehatan. Kalau geodesi bisa dilihat dari tadi ya, metalurgi belum kita bahas ya, teman lebih ke bahan-bahan dari khusus bagian teknik mesin yang mempelajari tentang material nantinya ya. Ada yang mau bahas, bertanya? Siapa mau nanya? Izin Kak, Boleh nih. izin bertanya.
Aku Melisa. Oh, Melisa. Ya, Mel. Izin bertanya Kak, kalau Boleh? misalnya mau lihat eh, mata kuliah di jurusan yang kita inginkan tuh biasanya Cek. di mana? Kayak entah itu dari Oh, sesuai kampusnya Kak atau emang ada khususnya gitu. ingin tahu mata Makasih. kuliahnya ya? Oke. Iya Kak. Jadi, kita tuh sebetulnya lagi bikin ini ya, bikin informasi tentang itu ya. Kita lagi bikin web, mudah-mudahan biar sebelum Desember ya. Nanti selain kamu bisa mencari di PTN-nya masing-masing ya, tapi PTN-nya masing-masing juga kadang-kadang nggak dapet ya, kamu gitu ya? Iya Kak, Gitu. aku nyari tapi gak dapet. Kamu ingin masuk kemana misalnya? Insya Allah aku pengen masuk ke kedokteran Kak. Unpad. UI. Oke. Amin. Ya nggak apa-apa, amin ya. Kamu dari unit mana? Tasik Kak. SMA berapa? Gimana Kak? SMA berapa? SMA 2 Tasik. Oh, SMA kamu 2. pengen ngikutin jejak kakak kelas kamu ya? Oh iya Kedokteran Kak. UI, Ya, ya kan? kebetulan Ada ada ya? Mas Ania, betul. Nah, biasanya itu dari UI di Tasik, ya dari Tasik itu masuk ke Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia ya, Wijaya kan itu kan? Iya Kan Kak, betul. dari Tasik, yang mudah-mudahan kamu bisa lanjutin jejaknya ya, lanjutin jejaknya. Nah, pada saat kita ngeklik, kamu tuh nggak dapet gitu ya, nih coba ini ya, kakak langsung share Ya. screen aja nih ya. Mana? Nah, ini ya, ini kedokteran UI ya. Ini kan Iya, ini dari blok UI ya. Ini blok UI. Mm-mm. Terus kamu nyari apa? Nyari kuliahnya gitu? iya betul Bingung Kak. ya? Bingung. Ya emang karena dia kan nggak sekadar hanya ngasih informasi tentang mata kuliah, tapi justru lebih ke arah ininya ya, lebih ke arah apa aja dalemannya ya. Ya, Iya. jadi emang sebagian itu PTN itu sebagian gampang nyarinya ya. Misalnya kalau kita ngeklik, tadi ini ngalangin ya. Kalau misalkan ngetik apa tuh misalnya silabus kedokteran gitu misalkan ya. Itu misalnya ya. Tuh, nah ini ada nih mungkin ya. Nggak semuanya univ itu emang harus harus ekstra keras kita tuh nyarinya tuh. Nih, ini nggak spesifik ya, tapi nanti kita coba ini ya. Kita coba kasih meskipun nggak spesifik setiap prodi ya. Lagi kita buatin, kita udah siapin ada 138 prodi. Kita udah siapin 138 prodi ininya, Mel, infonya. Jadi nggak kalau kayak tadi kan infonya hanya jurusannya apa aja ya. Nih, kakak kasih gambaran ininya ya. Kasih gambaran apa tuh? Bentar ya. Ini mah contoh aja, contoh ya, contoh bahan-bahan yang akan nanti kita buatin buat semua yang ada di sini, misalnya ya. Bentar, lagi dibuka. Bentar ya. Contoh-contoh ini mah contoh ya, jangan dilihat belum belum jadi, masih Oke. masih. Mudah-mudahan buat kalian semua nanti sebelum. Nah, ini nih ya. Ini contoh mata kuliah yang kita udah buatin, udah siapin. Cuman kita belum belum dipublikasiin, nanti mudah-mudahan cepat beres ya. Nih, kayak gini nih misalnya ya. Ini ada pengukuran apa tuh? Besaran listrik kredit tuh ya. Mata kuliahnya gini ya. Nah, kita jelasin nanti di sini. Mata kuliah ini adalah membahas tentang besaran listrik, satuan standar, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, klasifikasi alat ukur, penggunaan amperemeter, voltmeter, ohmmeter, dan sini. Kita kasih gambaran seperti ini. Kemudian kayak medan elektromagnetik kredit itu belajarnya seperti apa? Nanti kita belajar, kita kasih gambaran tentang mata kuliah itu tuh belajarnya apa aja sih? Nggak hanya judulnya aja ya. Kalau misalnya kedokteran misalnya ya, kita lihat ya kedokteran. Contoh aja ya, Mel. Mana sih dokter teh? Nih misalnya ya, ini untuk yang dokter hewan ya, dokter hewan dulu ya misalnya ya. Ada mata kuliah tentang anatomi terapan veteriner. Nah, apa aja sih di dalamnya? Nah, mata kuliah ini kita jelasin nanti, mengajarkan mengenai pendekatan ilmu autonomi untuk penanganan khusus kasus-kasus klinis baik internal maupun bedah, menentukan kondisi fisik hewan dengan melihat abnormalitas fisik. Kita jelasin secara umum nantinya ya. Mudah-mudahan cepat beres ya, Mel, biar kamu bisa lihat mengeksplor Eh, iya Kak. tentang mata kuliah. Jadi nggak hanya, kalau tadi kan judulnya doang ya, kadang nggak mungkin dijelasin satu-satu, udah panjang ya.
Nanti kalian bisa lihat sendiri ya, itu teh apa aja sih belajarnya nih kayak gini nih ya. Mata kuliah angiologi apa belajar tentang angin ya nggak tahu, bukan kan? Di sini sirkulasi jantung, darah dijelasin sedikit ya. Histologi sistem organ hewan ini buat kedokteran hewan ya. Nanti buat kedokteran manusianya ada. Oh iya. Itu Mel. Tapi, Emang kalau tapi searching sendiri emang harus bener-bener berbagai sumber sih, nyari lagi iya. gitu. Iya, tapi Kak kalau misalnya tadi yang seperti Kakak Hmm, itu ya. ada silabusnya ya, kayak kalau misalnya mau UI berarti ini harus silabus UI gitu. Itu mata kuliah yang diajar eh dari setiap ya, universitas itu sama atau memang beda atau kayak secara generalnya emang seperti itu? secara generalnya kayak gitu. Ya, jadi kita kalau setiap univ itu pasti beda ya. Bukan pasti beda, ada bedanya. Cuman secara general itu belajarnya. Jadi saat kita belajar untuk melihat di misalnya ya, kita pingin kedokteran tuh, cuman kita nggak dapat UI, kita dapatnya Brawijaya, boleh lihat di situ. Ya, dia nggak akan banget jauh-jauhnya, pasti ada khasnya ada, cuman secara general kayak gitu gitu Mel. Oh Teknik iya, tambang kita dapat ITB, dapatnya di yang veteran, boleh pakai yang itu ya, karena secara umumnya menggambarkan istilah. Kayak tadi kan kita ngambilnya dari Brawijaya, kalau kita breakdown satu-satu, ya pasti nanti ada bedanya. Cuma secara umum sama, secara umum gitu ya, secara umum bisa dibuat general gitu. Gitu Mel. Jadi kalau sama. ngomong kalau nggak dapat UI ya cari aja yang lain nggak apa-apa ya. Asal jangan cari yang hewan ya beda nantinya gitu. Ya, mau dapat kedokteran UI, kedokteran mana aja lah. Yang penting kan kegambar ya. Iya, Kan oke dokter juga Kak. sama ya. Ini dokter khusus menangani khusus lulusan UI kan enggak? Dokter aja sama semua ya. Ya, baik Gitu. Kak, terima Oke, kasih jangan lulus untuk ya. Ada jawabannya. lagi yang lain? Adakah? Tidak adakah? Halo Kak, izin mau Ya, bertanya, boleh? boleh, Riz. Gimana? Mau nanya yang tadi HI, kan katanya tuh HI itu berarti tentang perdamaian antara negara lain kayak gitu ya. Hmm. Terus kalau untuk komunikasinya dan yang lain-lainnya kayak bakal ada hukum atau aturan-aturannya gitu nggak Kak? Iya, nanti akan juga belajar kan ya. Kita misalnya saat belajar tentang dinamika di ASEAN, misalkan ya dinamika ASEAN, kan ASEAN tuh banyak ya negaranya ya, misalkan ke Vietnam aja lah ya. Nanti kita belajar juga tentang bagaimana adat istiadat mereka seperti apa, cara 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 mereka bermasyarakat seperti apa, komunikasinya seperti apa. Meskipun tidak spesifik harus bisa belajar bahasa itu gitu. Tapi secara umum kamu harus tahu, oh, Ang Senima sukanya bukan salaman tapi tos misalnya gitu, high five misalnya, misal ya gitu, dipelajari di situ nantinya. Tidak khusus belajar tentang bahasanya enggak, karena kalau kita belajar bahasanya kan namanya internasional ya, hubungan internasional, banyak banget bahasa yang dipelajari ya, bahkan lebih apa, lebih susah gitu. Jadi ini lebih khusus ke arah bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain dengan mengetahui bagaimana mereka bermasyarakat gitu. Ya di Indonesia pun kan sama ya. Kalau kita mungkin di Jawa, Sunda kalau lewat orang Punten, tapi kan kalau mungkin di wilayah-wilayah yang lain mungkin nggak perlu kayak gitu mungkin kan gitu. Kita belajar kayak gitu, Riz ya. Jadi bukan Oke, bahasanya siap. Riz ya. Lebih ke politiknya nih mereka tuh sebetulnya ya. Biar bisa kita bekerja sama dengan negara lain kan sebetulnya larinya ke politik nantinya ya. Diplomasi, politik gitu. Itu ya Riz. Baik, terima kasih Kak. Ya sama-sama ya. Ini kamu ganti nama ya ini ya. Iya, Pak Budi Hermawan tadi ya. Ada lagi yang lain sebelum ditutup? Pertanyaan boleh nanti menyusul ya mungkin ya kalau emang masih ada pertanyaan. Untuk yang belum dibahas mohon maaf ya kita nggak bisa bahas semua, nanti di seri-seri selanjutnya kita bahas rumpun yang lainnya, insya Allah untuk yang ke depan kita rumpun kesehatan sama rumpun tentang ekonomi ya, SBY masuk di dalamnya berarti nanti ya, bisnis manajemen ekonomi akuntansi dan sebagainya ya. Oke, ada pertanyaan kah? Harusnya ada ya, disimpan aja tapi nanti ya boleh pertanyakan ke tutor kalian di unit atau ke koordinator unit kalian masing-masing di sana di tempatnya. Jangan lupa nanti ikutan TO ya.
Dan di setiap Sabtu juga kita ada pembahasan-pembahasan untuk seri TO-nya. Tolong diikuti ya. Ajakin temen yang belum ikutan ya. Karena di sini masih ada 30-an ya, harusnya kan ada ratusan ya. Gitu. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kakak tutup nih ya pertemuan hari ini. Semoga kalian semua dilancarkan usahanya ya untuk meraih cita-cita, disehatkan baik kalian maupun keluarga, diberikan rezeki yang bermanfaat dan berkah semua ya. Kakak tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kak.